أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفيئنا وقدوتنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل ربي زدنا علما نافعا وارزقنا فهما جيدا في الليل والنهار أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فقد قال الله تعالى في محكم تنزيله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Ma'asyiral kaum muslimin, sidang salat Jum'ah yang insyaallah dirahmati oleh Allah. Puji serta rasa syukur marilah sama-sama senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah, karena atas rahmat dan karunia-Nya lah sehingga kita bisa berkumpul di tempat yang paling mulia di muka bumi ini, yaitu masjid, dalam rangka menunaikan kewajiban kita selaku pribadi muslim, yaitu melaksanakan ibadah Jum'ah berjamaah dengan penuh rasa khusyuk dan tadarruk kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mohon kepada Allah mudah-mudahan rangkaian Jum'ah kita pada siang hari ini seluruhnya diterima dan dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Selawat teriring salam yang selalu kita lantunkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita selaku umat beliau di akhir zaman ini senantiasa berpegang teguh kepada ajaran serta sunnah-sunnah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral kaum muslimin, sidang salat Jum'ah rahimakumullah, Al-Fakir berwasiat kepada kaum muslimin, khususnya bagi pribadi khatib yang jahil ini, marilah sama-sama senantiasa kita tingkatkan nilai iman serta takwa kita hanya kepada Allah, yaitu dengan melaksanakan segala bentuk perintahnya serta menjauhi segala bentuk larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Imtisalul ma'murat wajtinabul manhiyat. Mudah-mudahan kita semua yang kumpul khususnya pada kesempatan kali ini dicatat oleh Allah sebagai hamba-hamba Allah yang muttaqin. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral kaum muslimin, sidang salat Jum'ah yang insyaallah dimuliakan oleh Allah. Kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa kita masih diberikan nikmat sehat panjang umur, yang mungkin nikmat itu bagi Allah adalah nikmat yang paling kecil, tapi bagi kita itu adalah nikmat yang luar biasa, hanya karena dengan sehatnya, dengan umur berkah usia dari Allah, kita bisa memaksimalkan ibadah kita, bahkan kita bisa menunaikan kewajiban kita secara maksimal dengan nyaman sesuai dengan aturan Allah Subhanahu wa taala dan juga yang telah dicontohkan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang pada saat ini kita telah memasuki salah satu bulan yang dimuliakan Allah, Ashhurul Hurum, bulan yang memiliki keistimewaan yang khusus langsung diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu adalah bulan Rajab, yang pada dasarnya secara etimologis artinya Rajab adalah Al-Mu'azzam, bulan yang dimuliakan.
secara histori sebagaimana isyarat dari Imam Ibnu Rajab Al-Hambali dalam karya besarnya Lataiful Ma'arif. Ketika menjelaskan keistimewaan bulan Rajab disebutkan li'annal Arab fil jahiliyah yu'azzimuna hadza syahra bidzabhil atirah li asnamihim, bahwa dulu orang-orang Arab pada zaman jahiliyah sebelum diutusnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketika masuk bulan Rajab mereka berbondong-bondong mengagungkan bulan Rajab, tapi bukan untuk takarub ibadah kepada Allah, karena pada periode itu adalah periode jahiliyah, tapi mereka mengagungkan bulan Rajab bidzabhil atirah li asnamihim, dengan mempersembahkan sembelihan mereka untuk para berhalanya. Ini cara orang-orang jahiliyah dahulu sebelum diutusnya Nabi ketika mengagungkan bulan Rajab. Hal ini menjadi kontras ketika diutusnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka para sahabat dan orang-orang Arab yang sudah mengenal Islam melalui kemuliaan dan juga diutusnya manusia paling mulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, salah satu cara untuk memuliakan bulan Rajab adalah mereka menghentikan segala bentuk pertempuran dan peperangan, serta menjauhi segala bentuk khusumah permusuhan. Karena bulan Rajab salah satunya disebut sebagai Syahrul Asam, bulan yang tuli, karena Allah dan Rasulnya tidak ingin mendengar permusuhan dan juga peperangan yang terjadi di bulan ini. Karena mulianya bulan Rajab dikhususkan untuk takarub kepada Allah Subhanahu wa taala, bahkan bulan yang paling baik untuk memperbanyak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral kaum muslimin, sidang salat Jumat rahimakumullah. Dalam perspektif Islam, bahwa sebagian mufassirin menjelaskan dari ayat Al-Qur'an yang menyebutkan arba'atun hurum, salah satu dari arba'ah adalah Syahrul Rajab. Artinya bulan Rajab punya keistimewaan ketimbang bulan-bulan qamariyah yang lain, karena memang disebutkan oleh Allah di dalam Al-Qur'an. Salah satu dilalah atau indikasi kenapa bulan ini dimuliakan Allah, selain dari tadi ditinjau dari aspek etimologis, tapi bisa kita cermati dan juga kita bisa gali dengan pendekatan yang lain, bahwa bulan Rajab ini ada sebuah peristiwa yang besar, ada sebuah peristiwa yang tercatat dalam sejarah Islam, yang ditulis dan diisyaratkan oleh seorang ulama besar dari Syria, Syekh Muhammad Said Ramadan Al-Buti, dalam karyanya yang sangat terkenal Fiqhus Sirah An-Nabawiyah. Di situ tertulis ketika menjelaskan Qissatul Isra wal Mi'raj, bahwa peristiwa ini disebut Al-Waqi'atul Bahirah, peristiwa yang mengagumkan dalam sejarah peradaban Islam, sehingga kita bisa mengambil ibrah dan pelajaran bahwa betapa dahsyat pun akal manusia secara intelektual tidak mampu melampaui mukjizatnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang luar biasa sebagai indikasi nubuah, kenabian langsung diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral kaum muslimin sidang salat Jumat rahimakumullah. Hasil daripada Isra dan Mi'raj, jika kita tinjau kembali bahwa Isra adalah perjalanan horizontal, yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa diisrakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mungkin secara substantif kita bisa tarik kesimpulan bahwa ibadah tidak hanya bersifat vertikal kepada Allah, tapi juga butuh hubungan baik sosial atau ibadah yang hubungannya hubungan horizontal sesama manusia, hablum minan nas. Ini juga bisa kita ambil ibrah dari peristiwa Isra-nya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kemudian dimi'rajkan oleh Allah, hubungan vertikal langsung kepada Khalik sang pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Disinilah harus ada wasatiyah, harus ada keseimbangan, yaitu hubungan kita kepada Allah dengan hubungan kita secara sosial, kedua-duanya harus seimbang agar nanti ibadah kita ketika menghadap Allah Subhanahu wa taala menghasilkan ibadah tamah kamilah
yang sempurna sesuai dengan tuntunan Allah dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral kaum muslimin sidang salat Jumat rahimakumullah. Hasil daripada peristiwa yang luar biasa ini adalah diwajibkannya as-salawatul maktubah, ibadah yang tidak pernah dikerjakan oleh al-qadimah, umat-umat Nabi terdahulu. Ini khusus diberikan kepada umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu kewajiban as-salawatul maktubah, salat fardu sehari 5 kali. Dan ini ditegaskan oleh para ulama bahwa salat bukan ibadah yang main-main. Bahkan salat ini adalah ibadah yang menentukan kualitas keimanan dan keislaman kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Li'anna salat asasun min ususis syariah, bahwa salat adalah pondasi daripada pondasi-pondasi syariat Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita lihat pendapat Imam Abu Qasim Al-Qushairi, salah satu ulama salaf, yang mengatakan bagaimana ketika ditanya oleh seseorang, mal farqu baina syariah wal haqiqah, apa perbedaan syariat dengan hakikat? Maka Imam Abu Qasim Al-Qushairi menyatakan, yang disebut dengan syariat, asy-syari'atu an ta'budah, syariat adalah engkau mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bentuk ibadah yang diajarkan langsung oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita tinjau dari hukum legal formal, dari hukum fikih atau hukum legal formal, bahwa menurut para fuqaha, para ahli hukum Islam, ibadah yang paling maksimal dan paling sempurna di hadapan Allah yaitu adalah ibadah salat. Ay afdalu ibadatil badan indallahi as-salawatul maktubah, ibadah yang paling baik dan juga paling spesial di hadapan Allah Subhanahu wa taala adalah ibadah salat. Oleh karena itu hanya salat saja yang perintahnya langsung dengan peristiwa Isra dan Mi'raj. Beda dengan kewajiban yang lain, hanya cukup menurunkan malaikat Jibril dan langsung menyampaikan wahyu dari Allah melalui Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Khusus perintah salat Rasulullah langsung di Isra dan Mi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral kaum muslimin sidang salat Jumat rahimakumullah. Ketahuilah bahwa ibadah yang hanya menggunakan seluruh anggota tubuh kita adalah hanya ibadah salat ketimbang ibadah-ibadah yang lain. Oleh karena itulah maka Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari mengatakan bahwasanya salah satu daripada ciri bersyukurnya seorang hamba kepada Allah atas segala fasilitas yang Allah berikan kepada kita secara gratis, yaitu adalah asyukru bil jawarih, syukur dengan anggota tubuh kita. Bagaimana maksudnya? Bi antasrifaha fi taatillah, engkau mentasarufkan, mengorientasikan seluruh anggota badanmu dalam taat ibadah kepada Allah. Wa anta kuffa an maksiatillah, engkau cegah anggota tubuhmu seluruhnya daripada bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa'lam li anna salat tusta'malu bil jawarih, bahwa ibadah yang satu-satunya menggunakan seluruh anggota fisik kita adalah ibadah salat, tidak seperti ibadah-ibadah yang lain. Oleh karenanya mempunyai pandangan dan juga mempunyai posisi yang spesial di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ibadah salat merupakan representasi daripada keislaman dan ketundukan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagai penutup, faman aqama hadzihil ibadah, barang siapa yang senantiasa konsisten mendirikan, membangun, menjaga ibadah salat ini iqamatan kamilatan, yaitu dengan ibadah yang konsisten, yang sempurna, faqad arada husna inqiyadihi wa khudu'ihi, berarti dia telah menampilkan kepatuhan dan ketundukannya kepada Allah dengan sempurna di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bahwa diceritakan oleh sebagian para ulama, kalau Anda salatnya baik, maka insya Allah hasuna sairu amalihi, maka amal kita di akhirat nanti akan dicatat baik oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahwa Rasulullah pernah bersabda, amal yang pertama kali akan dihisab oleh Allah, mas'uliyah, dipertanggungjawabkan nanti oleh kita di hadapan Allah, adalah ibadah salat, ibadah yang formal menghubungkan kita kepada Allah secara vertikal,
dan juga khusus langsung diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral kaum muslimin sedang salat Jumat rahimakumullah. Oleh karena itulah di bulan Rajab ini selain banyak ulama menganjurkan kita untuk senantiasa taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, kita bisa mengambil ibrah pelajaran dari peristiwa Isra dan Mi'rajnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu bahwa hasil daripada di Isra dan Mi'rajkannya Rasulullah adalah kita khusus umat Nabi Muhammad disyariatkan melaksanakan as-shalawatul maktubah yang harus kita jaga sampai akhir hayat kita. Bahkan tampilkanlah salat kita sebaik mungkin dan semaksimal mungkin agar kita menjadi hamba Allah yang terbaik, bukan yang baik tapi yang terbaik. Karena dalam urusan ibadah lihatlah ke atas, jangan ke bawah. Artinya kita harus punya himmah dan girah yang tinggi dalam urusan ibadah. Tapi kalau dalam aspek sosial lihatlah ke bawah. Disitulah hati kita akan selalu ingat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Aqulu qawli hadza fastaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi amarna bil ittihad wal i'tisam bihablillahil matin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ibadallah ittaqullaha mastata'tum wasari'u ila maghfirati rabbil alamin wa'lamu annallaha shalla ala nabiyhi qadima innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima wa radallahu anil khulafa'ir rasyidin al mahdiyyin sayyidina Abi Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali wa ala baqiyati sahabati wa qarabatihi rasulillahi ajma'in wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa alaina ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat faya qadiyal hajat rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Allahumma habib ilaina al iman wa zayyinhu fi qulubina wa karih ilaina al kufra wal fusuq wal isyan waj'alna minar rasyidin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa itaizil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idzikum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azima yadhkurukum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wad'u yastajib lakum wa la dzikrullahi akbar.